Untuk di video kali ini, itu khususnya di bulan puasa, sebelumnya kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya, dan mohon maaf lahir dan batin atas kesalahan baik kata ataupun sikap kami terhadap kalian semua. Oke teman, jadi untuk dapur ini di video kali ini itu jadi saya itu banyak bercerita daripada bekerja, jadi agak berbeda. Jadi sebelumnya sudah kita jelaskan tentang proses-proses dan bahan-bahan yang kita pakai, dan alhamdulillah di hari ini dan pas di video ini itu pembangunan dapur ini selesai dalam jangka 2 bulan teman-teman. Dan syukur alhamdulillah, walaupun cukup lama makan waktu tapi selesai. Dan sekarang itu posisi dapur sudah bisa dihuni, sudah layak tunggu, tidak apa lagi ya, tidak lagi bongkar pasang maksudnya itu, jadi sudah aman. Nah, jadi bagi sahabat-sahabat sekalian yang banyak yang berpendapat untuk mengenai pondok utama. Nah, untuk pondok utama sendiri di sini saya tidak bisa memutuskan, mungkin kalian bisa tanya langsung kepada pemilik. Jadi yang jelas di bulan puasa ini dapur sudah selesai, sudah layak huni, jadi mereka sudah bisa pindah ke sini. Dan alhamdulillah konsep dari awal saya rancangkan itu berhasil. Dan mengenai untuk perubahan dapur, dari dapur mungkin menjadi tempat tinggal, itu terserah tuan rumah teman-teman. Yang penting tugas saya, konsep saya itu selesai. Dan untuk ada perubahan lain itu mungkin akan kita lanjutkan di video-video berikutnya. Jadi di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah mendukung channel kreator Si Baju Sobek dan sudah memberi saran, pendapat, dan juga doa-doa terbaik untuk kesehatan saya dan keluarga. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua, karena tanpa dukungan dan doa kalian mungkin perjalanan pembangunan ini akan berjalan dengan lambat, mungkin juga pembangunannya akan menghasilkan sesuatu bangunan yang tidak sesuai. Oke teman-teman, jadi di sini saya bersama Wirta Kunil-Kunil, yaitu selaku pemilik tempat ini. Dan alhamdulillah sampai di hari ini perjalanan video kita, aktivitas kita berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Dan sayang di sini tidak ada Bang Deka, Bang Wirta. Ya. Nah, jadi Bang Deka lagi ada kegiatan di luar teman-teman. Jadi sebenarnya Bang Deka harus ikut juga sama Bang Iwan, cuman dikarenakan mereka ada kesibukan jadi kita berdua saja. Oke teman-teman, jadi untuk mengenai dapur induk itu terserah kepada Bang Wirta Kunil-Kunil. Yang pastinya di saat ini di bulan puasa ini saya itu lagi ada kegiatan lagi di desa, yaitu untuk membantu mertua saya teman-teman. Nah, jadi untuk membangun atau memperbaiki rumahnya yang sudah nyaris roboh. Jadi rumahnya itu sudah condong, nanti saya videoin. Mudah-mudahan setelah saya videoin kalian semua mendukung dengan keputusan saya untuk membantu di sana, dikarenakan ini adalah bulan suci, bulan Ramadan. Dan yang kedua, sebelum hari raya target saya rumah itu harus segera diperbaiki, harus siap agar waktu ada sanak famili berkunjung ke rumah mertua saya itu tidak roboh dan tidak memakan korban. Jadi itu saja teman-teman. Nah, jadi sekarang mungkin ada dari pemilik rumah sendiri teman-teman yang mau menyampaikan kepada kalian. Kita persilahkan dulu kepada Wirta Kunil-Kunil. Mungkin Oke teman-teman, jadi di sini saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena terus terang saya dari awal saya itu tidak mengerti apa-apa dari bidang pertanian sampai pembangunan. Dan pondok ini dari nol itu dikonsep sama Bang Yudi, real itu dari Bang Yudi sendiri teman-teman. Dari awal pondasi itu sampai itu saya pun tidak banyak membantu. Mungkin kalian banyak juga yang berkomentar kenapa tidak bantu Bang Yudi, karena di sini karena ini bangunan Bang Yudi, dan saya tidak mau ada video yang sama untuk saya dan Bang Yudi, karena takutnya kalian dianggap bosan ya. Nah, jadi saya benar-benar
ya saya bisa saja Bang Yudi bangun ini, saya ikut video bisa saja, tapi ini bangunannya Bang Yudi, jadi biarkan Bang Yudi yang berkarya di sini, dan saya pun bersama Neng Ulan bisa masak-masak untuk konten lain. Jadi konten kita bersama Bang Yudi itu beda gitu. Jadi biar kalian tuh bisa menyaksinya langsung di channelnya Bang Yudi seperti itu. Jadi bukan berarti saya tidak membantu, sebenarnya ada juga yang dibantu, tapi kadang-kadang tidak direkam itu. Tapi itu cuma sedikit teman-teman, karena ini bisa dikatakan full. Bang Yudi dulu ada juga Abah membantu gitu, ngaduk-ngaduk semen ada gitu, tapi ya cuma sekedar membantu. Pokoknya full itu di Bang Yudi. Kalian juga udah bisa menyaksikan konten-kontennya dari awal sampai selesai ini. Alhamdulillah teman-teman. Jadi berkat Bang Yudi ini dapur kita yang darurat sudah pindah menjadi ini bisa dikatakan permanen lah, bisa dikatanya Bang Yudi ya. Iya. Permanen dan berfungsi dengan baik. Dan benar kata Bang Yudi tadi, untuk kedepannya mungkin entah itu mau bikin kamar yang di tengah terus pindah ke belakang, itu saya juga ngikut sama istri, nanti juga kita musyawarah lagi. Dan yang jelas saya mau terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung Bang Yudi, saya dan juga kawan-kawan yang lain, youtuber-youtuber di sini. Terima kasih banyak. Dan kalau untuk mengenai itu pondok utama, itu kita akan musyawarah dulu Bang Yudi, karena Bang Yudi juga di bulan puasa ini mungkin mau bantu memperbaiki ya. Iya. Memperbaiki rumah siapa Bang Yudi? Mertua saya. Nah, itu rumah mertua Bang Yudi, jadi itu penting banget karena sebentar lagi kita mau merayakan hari Lebaran, mau berpuasa. Jadi kalau rumahnya itu mereng, itu sangat bahaya ya nantinya ketika ada keluarga berkunjung silaturahmi untuk di hari Lebaran. Nah teman, jadi kalau untuk pembangunan mungkin ya Bang Yudi juga mungkin tahu sekarang gimana posisi saya sekarang. Jadi ya mungkin kita musyawarah dulu, karena itu pondok dari nol juga kita bikin bersama-sama. Tidak bisa juga saya mau melepas ke Bang Yudi sendiri atau ke Bang Deka sendiri, karena itu memang pondok awalnya kan dipegang sama orang, namun orangnya sudah nggak kerja lagi di situ yang pegang proyek ini kan. Jadi ya sampai itu ada atap, ada dinding, itu kita anggap saja itu gotong royong tadinya. Iya, gotong royong. Walaupun tidak sempurna, tapi alhamdulillah itu udah terpasang atap, sudah ada dinding, ada kamar juga dikasih keramik sama Bang Yudi, sudah dicor juga. Jadi itu udah banyak perubahan sebenarnya dari dulu. Dulu kan cuman ada kerangka Bang Yudi dulunya. Ada kerangka, terus alhamdulillah berkat banyaknya bantuan, dukungan dari teman-teman, bahkan dari kerabat-kerabat saya, saudara. Jadi sampai saat ini itu bisa digunakan, namun belum sempurna dan masih acak-acakan, karena itu belum digarap lagi ya Bang Yudi ya. Yang penting ya aman dari hujan, jadi tidak lapuk teman-teman. Ya gitu. Jadi tidak banyak yang saya sampaikan. Jadi teman-teman, tidak banyak yang bisa saya sampaikan di sini. Yang jelas saya banyak-banyak berterima kasih kepada Bang Yudi yang sudah membangun ini, dan mudah-mudahan kalian suka dengan apa yang kami kerjakan di sini. Dan juga apa ya mau saya katakan lagi tadi ya. Pokoknya intinya terima kasih banyak kepada Bang Yudi, dan apabila misalnya selama di sini Bang Yudi dengan saya saya berkata mungkin ada kesalahan, ada kekurangan saya mohon maaf ya sebanyak-banyaknya, karena di sini kita tuh manusia biasa teman-teman. Nah pastinya ada silap, salah, dan juga kekurangan Bang Yudi. Dan dari awal ini Bang Yudi, saya katakan saya ini membuat kelompok ini bukan untuk saya sendiri, namun untuk orang banyak. Bahkan saya untuk dapur ini pun saya mengatasnamakan bukan nama saya, bukan juga nama Bang Yudi, namun itu dari penonton. Karena dananya juga tanpa kalian yang mengikuti kegiatan saya, itu saya tidak akan bisa mampu untuk membangun ini. Memang itu ibaratnya konsep Bang Yudi, tenaga Bang Yudi, ilmu Bang Yudi, namun kita juga perlu material sebagian Bang Yudi ya. Karena kalau tidak ada material ini tidak akan bisa juga berdiri. Nah itu semua itu berkat kalian. Jadi ini bisa dikatakan tuh pondok kalian juga teman-teman gitu. Semoga kalian bisa menikmati suasana di sini ya. Tujuannya. Dan soal banyak sekali komentar selama ini, saya harap Bang Yudi juga bisa mengerti kalau di internet ini
ya memang begini, mau kita benar mau kita salah, ada saja yang memberikan kritik-kritik yang kurang enak, namun menurut saya itu semua untuk kita lebih maju lagi, lebih memperbaiki lagi ke depannya agar kita bisa membuat video yang lebih baik lagi. Sebenarnya banyak sih yang menyudutkan saya tentang pembangunan ini, namun saya tidak pernah ambil pusing. Yang penting tujuan saya ke depannya di sini apapun yang saya lakukan bisa bermanfaat untuk keluarga. Kalau memang ada lebih, mungkin kita akan salurkan ke orang-orang sekitar yang membutuhkan seperti itu. Itu aja Bang Yudi, masih banyak lagi cerita, mungkin Bang Yudi silakan lagi sambung lagi. Oke teman-teman, jadi di sini ada juga yang tulis komentar bagaimana hubungan dengan mereka. Sebenarnya itu baik teman-teman, hanya saja saya, Bang Wita dan mereka itu tidak bisa kolab sekarang itu karena ada urusan masing-masing Ya. Jadi prosesnya itu mendekati bulan puasa, mendekati lebaran. Jadi di sini saya sibuk mengejar target untuk dapur. Nah, sedangkan Bang Deka sendiri sibuk memperbaiki rumahnya untuk lebaran. Jadi itulah sebabnya tidak terlihat antara kami di sini sering bersama. Jadi sebenarnya hubungan baik, tidak itu saja Bang Deka kita ya. Karena banyak kesibukan masing-masing. Nah, ya. Jadi sama-sama mengejar supaya lebaran pondok di sini sama-sama siap, sama-sama sudah enak dipandang lah. Jadi untuk nyambut lebaran itu bulan puasa kita bisa berkegiatan santai di daerah sini. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan kalian bisa mengerti tentang keadaan-keadaan di sini. Oke teman-teman, jadi untuk dapur ini sendiri mungkin makan biaya berapa gitu? Entah, Jadi untuk atap teman, zinc itu dari atap atas hingga keliling kanopi hingga atap bagian belakang itu menghabiskan zinc 3 kodi seng. Untuk papan sendiri yang sudah saya pasang itu menghabiskan 3 kubik papan, dan untuk kayu kasau itu sekitar kalau tidak salah 40 batang. Nah, untuk yang selebihnya untuk kerangka itu kita manfaatkan bahan-bahan yang ada di sini, jadi biayanya itu lebih irit. Dan untuk semen dari fondasi hingga pengecoran lantai itu seluruhnya kalau tidak salah 12 karung, kurang lebih 12 karung teman-teman. Nah, untuk biayanya sendiri berapa totalnya serta kunci, paku dan pewarna-pewarna lain, kalau target saya sekitar 15 juta kurang lebih teman-teman. Jadi dengan dana 15 juta ini, dengan menghabiskan dana 15 juta, mudah-mudahan dengan hasil yang sekarang ini tidak merasa rugi. Yang jelas untuk Bang Wita sendiri tidak merasa rugi dengan dana 15 juta yang dikeluarkan untuk mendapatkan ukuran dapur 4 kali, sekarang sudah 4 kali 8 teman-teman. Jadi 4 kali 8 itu dari belakang full sampai ke teras. Jadi dananya itu menghabiskan dana 15 juta rupiah untuk pembangunan dapur ini. Apa lagi? Ada juga yang bertanya Bang Yudi. Katanya entah mungkin dia tertarik juga kali ya untuk membangun ini. Katanya kalau Bang Yudi misalnya ada yang mau bikin juga ini, Bang Yudi berani berapa gitu bikin proyek kayak gini? Biaya bangun. Bingung maksudnya apa bertanya seperti itu, tapi entah dia mau bikin juga atau gimana gitu, bingung juga saya. Oke teman-teman, jadi kalau untuk sistem proyek yang ingin atau menginginkan jasa saya, sebenarnya tidak perlu repot-repot ya kan, karena bisa ditelusuri melalui video-video sebelumnya. Jadi di sana saya berbagi cara, berbagi pengalaman, mudah-mudahan bisa dimengerti, dan yang baik boleh diambil, yang buruk boleh tidak diambil atau diabaikan teman. Jadi tujuan saya membuat video itu berbagi cukup detail supaya kalian mengerti, bisa dipraktekkan di tempat kalian yang tertarik untuk membuat karya seperti ini juga. Maksud saya seperti itu tujuannya itu hanya berbagi teman-teman.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk di sini dan kalian-kalian di sana, dan juga para sahabat-sahabat yang lain yang ingin membangun, ingin belajar tentang seputaran tentang pembangunan, mengenai pembangunan, khususnya pembangunan menggunakan bahan-bahan yang dianggap tidak layak dipakai. Itu saja tujuannya. Oke teman-teman, jadi setelah tayang video ini, mungkin di video selanjutnya saya akan menayangkan tentang proses bagaimana cara untuk memperbaiki rumah mertua saya yang sebelumnya sudah saya rencanakan untuk membantu di sana dulu. Jadi mudah-mudahan kalian mendukung dengan keputusan saya, dan mudah-mudahan kalian tetap mensupport, tetap mendoakan semoga di sana dapat kelancaran. Semoga kegiatan saya di sana berjalan dengan lancar dan dapat maksimal pembangunan sampai sesuai target. Oke teman-teman, jadi di bulan puasa ini selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya, dan mohon maaf lahir dan batin atas segala sikap, kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati dan mata pandangan kalian. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Atau Bang Mita masih langsung disambung lagi? Masih ada Bang Widi. Nah, coba dulu. Jadi teman-teman, di sini kan kita melakukan pembangunan Bang Widi ya. Melakukan pembangunan itu entah siapapun yang megang pasti kita butuh biaya ya Bang Widi ya. Dan apapun itu yang kita hasilkan itu adalah titipan. Seperti ini bisa dikatakan bukan milik saya juga, bukan masuk punya Bang Yudi. Jadi kita semua itu apa yang kita miliki di dunia ini sebenarnya adalah titipan Bang Yudi ya. Nah teman-teman, jadi karena Bang Yudi ini sudah membantu saya, dan juga teman-teman juga banyak mendukung Bang Yudi sesuai komentar-komentar kalian. Jadi di sini bukan saya mau memberi jasa, namun ini hanya untuk tanda terima kasih kepada Bang Yudi. Dan ini pun bukan dari saya, namun dari semua yang menonton video saya. Karena saya sejak Bang Yudi kesini dari awal bulan itu sampai sekarang, saya menyisihkan hasil dari konten-konten saya untuk saya berikan ke Bang Yudi sebagai tanda terima kasih. Karena Bang Yudi sudah membangun ini, dan kalian juga yang menikmatinya, dan tidak salahnya kalau kita sama-sama teman-teman memberikan untuk membantu Bang Yudi juga. Mumpung saya masih sehat, teman-teman masih sehat, jadi kini saya sudah mengumpulkan rezeki dari kita semua untuk Bang Yudi. Mungkin nanti rezeki ini bisa dimanfaatkan untuk membantu pembangunan rumah mungkin Bang Yudi ya, atau kebutuhan lainnya. Jadi alhamdulillah saya itu sudah mengumpulkan rezeki-rezeki sebagian selama ini. Selain saya beli material, ada rezeki lebih saya kumpulkan, itu untuk mengucapkan tanda terima kasih pada Bang Yudi yang sudah membangun. Karena maaf ngomongnya, seandainya saya menggunakan jasa tukang, benar-benar mungkin saya akan mengeluarkan biaya yang lebih Bang Yudi ya. Gitu istilahnya kan. Jadi karena kita ada rezeki, ini bukan dari saya Bang Yudi, tapi dari semua yang menonton saya sisihkan. Lebih dari beli material saya sisihkan, lebih belanja saya sisihkan. Jadi saya mengumpulkan uang itu sebesar, mudah-mudahan bisa membantu untuk pembangunan rumah Bang Yudi nanti, sebagai tanda terima kasih dari kita semua yang sudah hadir menyaksikan konten-konten kita, entah itu di konten Bang Yudi, di konten saya. Jadi ini ada uang sebesar ini, dan ini tidak ada maksud apa-apa Bang Yudi, hanya membantu untuk pembangunan Bang Yudi, karena Bang Yudi sudah membantu saya di sini. Jadi ini juga bukan rezeki dari saya, tapi rezeki dari Allah, dan itu disalurkan lewat orang banyak. Itu ada beberapa negara, kemungkinan besar dari Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Australia. Pokoknya ini penonton saya tuh lumayan luas. Jadi ini rezeki dari Allah yang disalurkan lewat orang banyak, dan ini juga tanda terima kasih karena Bang Yudi sudah membangun ini, dan ini sudah menjadi salah satu properti di sini. Dan mudah-mudahan
ini nanti bisa menjadi apa ya, menjadi bangunan yang bisa orang datang ke sini bisa dilihat dan bisa juga merekam video di sini, dan itu pun nanti akan menjadi kesenangan sendiri, kebahagiaan bagi orang-orang yang datang ke sini, termasuk saya, Bang Yudi, karena ini bangunan Bang Yudi pasti ini lama akan di sini ya. Berdiri di sini akan diangkat, akan bisa apa gimana mau pindahnya. Jadi ini mudah-mudahan kita semua berkat rezeki ini bisa mendapatkan keberkahan dan juga dimurahkan rezekinya, dan juga apa ya, yang penting kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa terus melakukan kegiatan yang baik sehingga bisa bermanfaat untuk orang lain juga. Nah ini Bang Yudi, ini ada 10 juta rupiah. Ini tidak mengganggu uang tabungan saya karena saya memang menyisihkan dari awal saya kesini, Bang Yudi kesini, itu saya sudah menyisihkan sebagian dari penghasilan saya, konten saya untuk tanda terima kasih Bang Yudi. Nah ini ada 10 juta, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pembangunan rumah Bang Yudi nanti. Mohon diterima. Nah. Oke teman-teman, jadi di sini sebenarnya saya tuh membantu ya kan. Ya. Tidak ada harapan untuk dapat imbalan. Dan di sini juga saya tuh dapat belajar juga tentang cara membuat video tentang YouTube dari Beta Kunil. Jadi di sini tuh kita itu saling berbagi pengalaman, saling membantu, saling tolong. Nah, tapi saya dikasih ini. Jadi sebenarnya terima kasih untuk kita. Ya. Cuma setelah dapur ini didirikan teman-teman, masih banyak keperluan untuk mereka ini. Yang pertama, ini kan menyambut bulan puasa. Jadi untuk yang jelas untuk puasa, untuk biaya untuk lebaran. Yang ketiga, mereka ini akan punya anak, jadi untuk menyambut persalinan juga, biaya untuk persalinan. Dan yang paling penting di sini pendapat saya itu adalah melengkapi dulu posisi dapur, dan yang utamanya itu adalah sumber air. Nah untuk sumber air di sini mungkin nanti kita bisa cari solusi, karena banyak sekali pendapat, saran, komentar tentang pentingnya air, apalagi waktu kita sudah mempunyai anggota baru yaitu seorang bayi, itu sangat membutuhkan air teman-teman. Nah jadi seperti itu. Jadi ini saya terima sangat terima kasih pada Beta Kunil. Ya. Cuma saya tidak bisa terima full teman-teman. jadi tidak bisa saya terima full dikarenakan sebenarnya nggak masalah sih Bang Yudi, karena itu memang sudah saya sisihkan, itu juga dari penonton. Dan kalau untuk tadi kata Bang Yudi untuk persalinan, saya juga sudah ada beberapa yang memberikan donasi, sudah ada juga tabungan. Jadi saya sudah siapkan, setiap bulannya itu saya sudah bagi-bagikan Bang Yudi. Yeah. Ini untuk puasa, ini untuk lebaran misalnya, itu udah untuk Bang Yudi itu. Karena setiap orang yang ikut saya itu siapapun itu, kalau dulu itu saya hitung per kontennya itu 100 siapapun itu, entah itu Randy, nah Idil ya. Idil juga dulu pernah ikut saya itu 100 dulu kan. Nah tapi karena Bang Yudi ini beda, Bang Yudi sudah membantu, ya udah, jadi saya anggap sama. Karena itu juga bukan rezeki dari saya, dari yang nonton, karena tanpa nonton juga nggak dapat ini. Kalau untuk persalinan, untuk sumur itu sudah ada, namun masih belum cukup, makanya saya belum berani cari orang untuk mengerjakannya. Jadi kita memang harus bertahap. Ini untuk ini itu. Jadi ini kan banyak sekali juga yang berkomentar, bantu Bang Yudi untuk pembangunan rumah. Jadi saya juga udah memikirkan itu. Jadi inilah hasil yang saya kumpulkan selama ini. Mungkin Bang Yudi juga sering baca komen, suka menyudutkan saya kan, komentar-komentar. Nah jadi saya tuh ya itu. Jadi saya tuh benar-benar niat, karena Bang Yudi sudah membangun dan Bang Yudi juga belum punya tempat tinggal. Nah jadi tidak ada salahnya kita saling membantu gitu. Jadi oke teman-teman, jadi untuk sebenarnya agak bingung juga teman-teman. Iya, karena ya memang kalau saya memang ikhlas, itu bukan rezeki dari Allah, dititipkan lewat saya, lewat penonton juga untuk Bang Yudi. Dan itu seperti itu yang saya katakan, kalau untuk persalinan itu sudah ada beberapa
saudara-saudara juga yang memberikan donasi itu sudah ada tabungannya. Itu kalau untuk sumur juga sudah menyiapkan, karena sumur itu kurang lebih sekitar 15 juta. Karena kalau sumur-sumur biasa di sini itu tempatnya dataran tinggi, jadi kita harus benar-benar dalam. Nah, jadi itu membutuhkan biaya yang lumayan banyak. Tapi kita sudah sebagian itu saya kumpulkan, namun kita bertahap. Insya Allah kalau teman-teman ngikutin saya terus dan saya terus juga ini kan saya videoin terus nanti kan, nah itu kan bisa ditonton orang. Jadi ini terus berlanjut Bang Yudi, nggak stop sampai di sini seperti itu. Dan Bang Yudi pun kapan pun mau ke sini, mau ngerekam lihat bunganya, lihat dapurnya, bermalam di sini, kapan saja boleh. Karena ini jangankan Bang Yudi yang sudah membangun, orang-orang yang tidak membangun pun siapapun saya terbuka lebar, karena tujuan saya untuk bersama seperti itu. Oke, teman-teman, jadi di sini tuh istilah saling tolong menolong mungkin terjadi di sini. Nah, jadi kalau menurut pepatah adalah teman-teman, untuk menolong itu terdiri dari berapa ya? Dari 4 kalau tidak salah. Jadi yang pertama, kita itu bisa menolong seseorang dengan biaya, teman-teman. Ya. Nah, jadi biaya itu bisa berupa uang, bisa benda-benda lain yang berharga, ataupun sebagainya. Dan yang kedua, jika kita tidak mampu menolong seseorang dengan uang, maka kita bisa membantunya dengan tenaga. Nah, jadi tenaga bisa kita sumbangkan untuk menolong sesama. Dan apabila seseorang tidak mampu menolong dengan menggunakan biaya dan tenaga, maka dia bisa membantunya menolong dengan cara kata-kata. Jadi kata-kata di sini bisa meliputi saran, pendapat, dan usulan-usulan ataupun masukan-masukan yang lain. Nah, untuk yang terakhir, untuk menolong seseorang itu bisa dengan, yaitu apabila kita tidak mampu untuk memberi biaya, tenaga kita sudah tidak kuat lagi untuk memberi saran, pendapat, kita tidak punya pengalaman, maka kita bisa menolong seseorang itu dengan cara yang terakhir, yaitu dengan cara doa. Jadi cukup memberikan doanya supaya orang yang kita tujukan itu bisa lebih baik, bisa mencapai kesuksesan, bisa mencapai suatu, mewujudkan apa yang ia inginkan. Jadi di sini dari mulai awal saya membuat video, banyak sekali sahabat-sahabat yang sudah membantu saya dari biaya, begitu ya. Ya. Dan untuk tenaga sendiri saya dapatkan dari teman-teman para sahabat YouTuber yang sering bantu saya di sini. Jadi saya juga dapat bantuan tenaga. Dan untuk kata-kata saya dapat juga dari para sahabat-sahabat penonton yang sudah memberi saran, pendapat. Jadi kasih warna ini, dibuat model ini, itu saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang terakhir yaitu bantuan doa yang sangat banyak sekali, yang selalu mendoakan saya supaya sehat, keluarga saya selalu sehat, supaya dilimpahkan rezeki yang banyak. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jadi di sini selama saya membuat video membangun pondok ini, itu bantuan 4 itu semuanya saya terima dengan baik. Semuanya saya dapatkan dari kalian-kalian semua, dan alhamdulillah sekarang pembangunan ini selesai tuntas dan sudah dapat dihuni dengan layak, teman-teman. Nah, di sini saya dapat bantuan lagi dari Duta Kunil-Kunil, itu sebesar 10 juta, teman-teman. Nah, jadi saya terima separuh saja ini. Dikarenakan di sini itu masih belum selesai, saya anggap belum selesai, karena masih banyak proses. Jadi mudah-mudahan setelah mereka pindah di sini di bulan puasa ini, mereka itu dapat beraktivitas yang ringan, seperti karena sekarang tuh kebun belum tertata, juga halaman-halaman ini belum selesai semua terbuka. Dan mudah-mudahan masih diberi kesehatan, masih diberi panjang umur, dan masih diberi kesempatan saya bisa berkarya lagi di sini. Hanya doa dan dukungan dari kalian lah yang dapat mewujudkan itu semua. Oke, teman-teman, jadi ini saya terima 5 juta, dan 5 jutanya saya kembalikan supaya yang jelas untuk keperluan lain, karena di sini belum lengkap. Saya juga tahu keadaan sekarang ini. Jadi ini saya rasa cukup untuk mengembalikan ongkos minyak motor saya dan kerusakan motor saya, mungkin itu saja. Nah, ini motor, jadi makasih sekali 5 juta saja. Jadi saya harap untuk di sini itu dilengkapi dulu. Mudah-mudahan setelah dapur ini selesai,
aktivitas mereka berdua di sini berjalan dengan lancar, bisa akur. Yang jelasnya khususnya untuk adik saya sendiri teman-teman yang perempuan, supaya dia tuh lebih betah. Tujuan saya tuh betah di kebun ini karena kalian sudah sering melihat video kalau suaminya sering sendiri di posisi kebun. Jadi harapan saya, kenapa saya bangun ini, supaya dia itu lebih betah, bisa menjalankan kehidupan rumah tangganya di sini sesuai dengan apa yang telah ia rencanakan dulu sebelum pernikahan. Jadi seperti itu teman-teman, tujuan saya membantu untuk perkembangan di Rompok ini. Oke, jadi itu saja minta. Jadi saya terima 5 juta, saya kembalikan. Mudah-mudahan bisa melengkapi dulu apa kebutuhannya. Karena ini saya rasa cukup teman-teman. Karena selama saya di sini, saya juga dapat bantuan dari sahabat-sahabat penonton yang lain yang sudah peduli dengan saya, kreator Sebaju Sobek. Saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuan kalian semua. Oke, jadi Bang Witan masih ada lagi yang sampaikan? Oke teman-teman, jadi ini niat saya sudah ikhlas, Bang Yudi pun ikhlas membantu saya. Jadi teman-teman, uang yang saya kumpulkan selama 3 bulan yang saya sisihkan untuk sebagai tanda terima kasih saya kepada Bang Yudi dan juga untuk membantu pembangunan rumah Bang Yudi nanti, itu diterima sebesar 5 juta rupiah teman. Dan ini 5 juta rupiah lagi dikembalikan kepada saya, dan mudah-mudahan uang ini juga nanti bisa saya gunakan untuk yang lebih baik lagi, bermanfaat seperti itu. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan di sini. Jadi apabila dalam video ini, dalam kata-kata saya ada kesalahan ataupun ada menyinggung perasaan siapapun ya, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya, karena saya sih tidak ada maksud untuk salah berkata ataupun untuk menyinggung siapapun, karena di sini saya benar-benar ingin hidup di sini tuh tenang, nyaman, dan juga apapun yang kita bangun itu bisa bermanfaat untuk orang banyak ke depannya seperti itu. Oke, Bang Yudi, itu aja. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan kata, langkah, perbuatan ataupun pandangan yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa untuk mendukung channel kreator Sebaju Sobek. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manis sang kreator.